Oke, baik ya. Selamat berjumpa kembali, teman-teman sekalian. Di video tentang perancangan basis data ini merupakan bagian ketiga ya dari apa yang kita sudah bahas sebelumnya. Jadi teman-teman boleh menonton dulu video satu dan video 2 untuk mendapatkan pengalaman belajar yang baik, baik ya. Jadi di sini kita sudah punya rancangan basis data seperti ini, teman-teman, dan juga kita sudah transformasi menjadi sebuah basis data. Apa yang akan kita pelajari kali ini, yakni kita akan mencoba membuat aplikasi dari basis data ini kita akan jadikan aplikasi. Untuk itu kita meminta bantuan Python ya, kita akan membuat membuat website itu dari basis data ini dan kita menggunakan Python ya. Nah, untuk Python itu kita bisa teman-teman silakan saya menggunakan editor itu PyCharm ya. Sambil kita meminta bantuan dari ChatGPT juga untuk membantu kita, teman-teman, ya, membantu kita membuat aplikasi ya. Jadi sekarang sudah ada ChatGPT yang bisa kita manfaatkan sehingga kita bisa lebih giat lagi dalam belajar ya. Mari kita lihat ya. Jadi kita buat bahwa eh, saya telah membuat basis data menggunakan MySQL ya. Dapatkah Anda membantu saya untuk membuat aplikasi berbasis web ya menggunakan Django. Jadi Django itu adalah framework ya yang digunakan untuk membuat website basis pemrogramannya adalah Python dan Django ya. Kita oke. Nah, ini syarat-syaratnya atau caranya, langkahnya ya. Dari awal katanya ini pastikan bahwa Python sudah terinstall. Cek ya, kita cek dulu, kita buka ini kalau Anda menggunakan ini. Kita bisa pakai terminalnya ini ya. Ini terminalnya bagian sini atau bisa juga teman-teman langsung ke command prompt ya, buka lewat ini nanti kita ketikkan yang diminta oleh atau disarankan oleh ini ya. Jadi Python main version. Jadi kita bisa tuliskan begitu ya. Python main version. Oke, jadi Python yang saya sudah install itu, teman-teman boleh install, saya menginstalnya di versi 3.10.6 ya. Oke. Kemudian kita membuat environment terlebih dahulu ya. Oke. Oke, ketikkan saja perintahnya yang diinginkan ya. Python min m virtual environment. Ini namanya bebas ya. Jadi kita membuat virtual environment untuk Python dengan nama env ya. Kita tunggu. Ini tadi ada di Python ya. Sorry, ada di Natal. Coba kita sekarang buka folder Natal. C user Natal.
Nah, di sini tadi sudah terbentuk ya folder ini, env sudah terbentuk ya. Jadi kalau teman-teman menamakan apapun nanti namanya ini env ya. Di dalam env ini nanti akan ada file ya, akan file ada beberapa folder begitu ya, akan ada beberapa folder. Salah satunya ini adalah ini ya, ada script. Nah, ini kita activate dulu ya, kita aktifasi dulu. Caranya seperti ini ya. Ada folder activate ini ya. Jadi kita ketikkan env ya, kita ke env, kemudian ke script ya, kemudian ambil activate. Nah, enter. Nah, kalau sudah begini teman-teman ini kita sudah berada di lingkungan environment daripada uh, yang kita buat ini ada cirinya ada tertulis ini env gitu ya. Oke, langkah kedua kita sudah selesaikan. Kita sekarang install ini ya, install Django ya dan konektornya. Oke ya. Jadi kita tuliskan tip install Django MySQL client ya. Coba MySQL client. Enter. Ini sedang diinstal Django-nya. Django versi 5 ya ini. Install. Oke. Ini sambil kita lihat di sini disampaikan jika MySQL client susah diinstal, alternatifnya pakai ini. Tapi kita tunggu saja sampai selesai. Nah, ini rupanya sukses ya. Kalau Anda lihat di sini successful install Django kemudian MySQL. Oke, ya. Sekarang kita lanjut, kita membuat project daripada Django. Ya, kita ikuti saja panduannya tadi. Ini ya, langkah kedua ya, membuat project Django. Oke, kita ketikkan Django ya, admin ya, start project ya. Untuk nama projectnya kita ikut ini my web ya, my web app ya, my web app ya. Jadi kita membuat sekali lagi ya project aplikasi kita ya dengan perintah ini. Oke, kita enter. Oh, Django itu double double G ya. Salah kita pastikan. Oke, baik. Kita sekarang coba eh, kita cari ke my app. Oh, oke. Change directory ke my web. Nah, ini udah ya. Oke, sudah selesai langkah ini. Kita masuk langkah 3, konfigurasi. Iya. Oke, kita bisa menggunakan tab ini ya. Untuk editornya ada PyCharm ya. Teman-teman boleh ini caranya tinggal open saja. Open ya, open. Kita akan masuk ke tadi ya, Natal environment ya, env kemudian coba kita ambil ini ya. Jadi ini tadi ya file kita ya
yang kita sudah buat, ya. Atau kita juga bisa, ya, pakai Visual Studio Code. Nah, ini juga bisa pakai ini. Teman-teman mana nyamannya boleh, ya. Mana nyaman boleh untuk membuat eh, atau mengedit, ya, mengedit file daripada project yang baru saja kita buat tadi, ya. Oke, kita arahkan ke sini saja. Itu tadi harusnya Python project-nya, tunggu ya, kita cari dulu. Itu di sini ya. Maaf ya, teman-teman. Jadi ini adalah project kita. Project kita itu ada di luar dari sini ya. Jadi teman-teman tadi boleh, sorry, kita buka dulu yang lain. Kita close dulu ini. Kita close folder. Kita sekarang open folder di project Django yang baru kita buat saja tadi di sini. Kemudian ada di user, natar, kemudian ada di my web app, my web app-nya. Oke, nah ini. Nah ini project web kita. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke sini. Ini ada katanya kita setting ini di MySQL setting.py. Jadi kita bisa buat sini, kemudian setting.py yang ini ya. Ini oke, kita perhatikan tadi. Nah, oke, database ya, kita copy saja. Nah, kemudian kita ganti ini ya. Defaultnya ini menggunakan SQLite. Nah, tapi ini karena kita pakai MySQL tadi, sehingga kita eh, bisa menggunakan ini ya. Usernya itu root, passwordnya tidak ada. Ini database-nya pokoknya nama database-nya itu saya lihat dulu ya. Database kita itu LPA kalau tidak salah, selesai. Nah, oke, nama database-nya itu LPA ya. Oke, oke. Oke, sudah. Sekarang kita ke di bagian atas daripada setting.py kita tambahkan dua ini ya. Import MySQL, apa sudah ada atau belum? Oh, ini belum. Kita tambahkan saja ya. Ya, oke. Kemudian uji koneksi. Uji koneksi kita jalankan ini ya, Python manage migration. Ya, oke. Kita uji koneksi dengan Python. Oke. Python manage .py. Jadi kita menjalankan yang manage.py ini, kita ambil migrate ya. Migrate.
Ini ada yang kita bisa kopikan ini secara lengkap ya teman-teman. Kemudian kita beritahu ke ini ke ke ChatGPT bahwa ketika menjalankan ya langkah 4 uji koneksi dengan sertifikat Python manage.py embed pesan di layar sebagai berikut. Oke, kita tunggu nanti. Artinya kamu sudah mengatur koneksi SQL tetapi belum menginstal Pustaka. Oh, jadi harus install Pustaka dulu ya. Oke, kita oke, kita pip install Python MySQL. Oke, sudah. Oke, kita lanjutkan lagi perintahnya tadi ya ini. Oke, selesai ya. Jadi sudah diinstal, langkah 4 kita sudah selesaikan ya. Oke, cukup ya. Langkah 4 kita lanjut ke langkah 5, membuat aplikasi. Ya, kita ikuti dulu. Python manage.py start up main app. Ini ya, tambahkan main app ke dalam install app di setting py. Coba kita buka setting py. Kemudian coba kita tanya saja dia. Langkah 5, langkah 5 yang lengkapnya seperti apa? Hmm, jadi ini ya, ini kita tambahkan main app kita ya ke sini berarti ya. Oke, cukup. Oke ya, sudah kita masuk ke langkah 6 tadi ya. Nah, membuat model ya. Oke, kita pakai ini. Kita pakai
Coba kita tanya dulu itu sepertinya tadi ini kita projectnya ini, my web app, my app, tuh. Tadi ketika membuat project, perintahnya, perintahnya adalah apakah, ya, apakah yang ditambahkan main app tidak cocok atau pakai my web app. Ya, coba kita tanya dulu. Oh, jadi main app itu kita pakai untuk menaruh logika aplikasi, model dan view dan sebagainya. Oke, kalau belum buat, sudah tadi ya, main app itu kita sudah jalankan ya, jadi aman ya. Oke, jadi aman main app-nya ya. Jadi kita sudah jalankan tadi kan? Kita sudah jalankan tadi main app kalau tidak salah ya. Ya, sudah main app kita sudah jalankan. Sekarang kita lanjutkan ke langkah 8 begitu ya. 7 tadi ini kita membuat ini ya. Karena database kita sudah ada, teman-teman ya. Maka kita membuat ini ya. Jadi Django akan membaca dari database yang kita sudah ada ya. Kita pakai perintah ini. Python manage.py inspect ya, inspect db. Kemudian main up ke model model kita periksa dulu apakah sudah ada ini model .py ini ya. Setting main up-nya ada ini ada model di sini teman-teman ya. Jadi ada modelnya kita namanya ini ya. Sudah ada modelnya di sini. Oke. Models ya, models.py. Oke. Table. Oke. Kita salah tadi perintahnya kayaknya. Perintahnya itu adalah ini. Sorry. Ya. Oke. Sekarang kalau sudah seperti itu, kita periksa apakah sudah terbentuk. Nah, yang sudah terbentuk ya, teman-teman. Jadi modelnya kita sudah dibantu ya dengan perintah tadi ya membaca basis data dari MySQL, maka dia sudah membuatkan modelnya seperti ini. Oke. Langkah 8, 7 sudah ya. Oke. Oke, langkah 7 kita coba tes ya. Kita coba tes ini dengan cara buat tampilan sederhana di view ya. Ini katakan kita mau hmm, views P-nya ya. Views P-nya kita tambahkan eh, seperti ini dulu ya. Kita copy saja, kemudian di views itu ada di sini teman-teman. Kita kita buat function misalnya daftar prodi saja sini daftar prodi di mana ini kita ambil dari prodi. Jadi ini ada prodi. Nah ini kita ambil ya.
eh, prodi, ya, objek all, kita akan eh, ini. Jadi eh, data kita yang diambil dari ini, ya, diambil dari prodi. Data-data ini cara memanggil ya. Ini seleb bintang form prodi kira-kira lebih seperti itu dia punya model. Kita simpan di variable data dan data ini nanti kita akan berikan atau kita akan passing ke views, ya, viewsnya adalah prodi HTML. Oleh karena itu kita buat dulu ini. Itu di Python kalau tidak salah, bentar ya, kalau tidak salah di Python itu kita harus eh, buat dulu template kalau nggak salah. Coba kita kembali aja di sini. Oke, di dalam main app kita buat template dulu. Jadi kita buat template dulu teman-teman. Ini kita buat template dulu main app, kemudian kita buat folder namanya template, ya. Oke. Di dalam template kita buat file ya namanya prodi.html. Gitu. Ini kita buat new file namanya prodi.html. Ya. Nah, HTML-nya seperti itu, di mana oke ini ya. Jadi teman-teman ini datanya kita copy saja, ya. Kita copy saja ini. Kita lihat di sini daftar, sorry, ini di sini saja. Di sini kita tulis daftar prodi. Ini daftar prodi ya. Oke, di daftar prodi tadi kalau kita kembali ke model untuk prodi itu elemennya apa? Indikator. Coba kita cari ya. Prodi itu ini. Ada nama prodi, ada jenjang. Coba kita ambil itu dulu. Prodi ada nama prodi ini ya. Nama nama prodi. Nama prodi ya. Ini saja dulu. Satu saja dulu ya. Kita ambil ini saja dulu. Oke, sudah cukup. Selanjutnya kita ya kita tambahkan ini di routingnya ya. Ini, ya, teman-teman copy saja di manage main app url.py. Jadi main app di dalamnya ada sorry, berarti URL-nya ada di sini ya, ya. Ini, my web app disuruh buat dulu ya, url.py ya, di main app. Di main app kita buat dulu satu file namanya url.py. Di dalamnya itu teman-teman boleh langsung saja copy ini. Ya. Jangan lupa tadi yang kita mau ambil adalah prodi. Ya. Ini daftar apa tadi? Template-nya itu apa? Prodi ya. Prodi dot sorry. Prodi ya. Prodi. Ini prodi ya. Oke. HTML-nya prodi. Atau kalau mau berubah, teman-teman kita supaya berbeda sedikit ya, teman-teman boleh menggantinya pakai itu ya, daftar prodi ya, daftar prodi ya. Saya membedakan bahwa ini adalah views-nya ya. Oke, kita ke URL ya, disarankan seperti itu sudah ya. Oke, sedangkan di my web URL-nya kita hubungkan ya dengan cara seperti ini.
Nah, jadi ini saja kita copy, kemudian ke sini, ya. Oke, ini ditambahkan, ya. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut lagi. Ini kita run server. Nah, kita run server. Coba kita sudah berhasil atau belum, ya. Caranya kita Python manage.py run server. Nah, oh masih ada yang salah katanya. Coba kita copy saja salahnya ini. Ini sepertinya ada di URL tadi yang masih bermasalah, ya. Ini main up URL ketika langkah 8 dilakukan, ya, dengan perintah Python manage.py run server, tampilan adalah sebagai berikut. Oke, ya. Nah, ini penyebab error. Nah, main up. Kalau kita perhatikan di main up ada yang error di sini, ya. Apa yang salah? Ini, ya. Di sini kita yang salah. Red, prodi, oke, views home, daftar prodi, name. Bentar. Ini kita ke mode ke ya, daftar prodi, ya. Oh, ini belum ada nih. Ini daftar prodi. Oke. Oke. Hmm. Coba kita tes dulu, teman-teman. Kita tes dulu membuat ini, ya. Apa namanya? eh Coba kita buat dulu untuk versi home, ya. Hmm, Make URL apa ya, apa sih itu, ya? Di sini katanya saya. Make input make.url main.url, ya. Cocok harusnya. Coba kita tes satu, ya. Tes satu kita buat untuk home dulu, ya. Ini kita disuruh tes dulu. Solusi dan volume up, ya. Oke.
Oh, coba kita buat satu saja dulu. Ini untuk platform, use home, di mana kemudian di sini kita ambil dari list-nya. Nah, kita ambil form ini, ini dulu ya. Kita ke views ya. Kita pakai ini. Kalau home bisa nggak dia pakai itu? Kemudian ini kita pakai ya. Jangan lupa tadi di sini ya. Ini kemudian kita servernya kita jalankan lagi. Kita jalankan lagi. Oke, berarti coba kita hapus dulu ini. Kita pakai home saja. Oh. Hmm, 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 hmm. Quiznya coba kita tulis dulu fungsi ini. Kita ambil home saja. Harusnya sih tidak masalah kalau begini. Uh, 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 uh. Ini errornya apa ya? Kita copy saja lagi. Include ini. Sepertinya ini yang lebih bisa. Tidak apa-apa. Kita berikan saja dulu. Errornya. Hmm. Oh, ini ya. Lupa mengimportnya. Iya, iya, iya. Jadi sudah benar ya. Sorry, sorry. Di sini, eh, tadi include ini ya, include namanya. Include ini ya. It's, ya, kita lihat penulisannya bagaimana. My web app URL gini ya. Django URL my app. Coba kita copy saja lengkapnya seperti ini. Ini harusnya koma di sini ya. Oh, sudah jalan tadi. Ini, ini ya. Ini kalau sudah begini sudah berhasil teman-teman lihat. Copy saja ini. Kemudian kita ke browser. Nah, ini sudah jalan ya. Home-nya sudah jalan. Kalau home-nya sudah jalan, artinya sekarang kita coba untuk ambil ini tadi ya. Untuk ambil ini tadi, kita buat dulu dia punya apa namanya view-nya. View-nya itu ini tadi ya. Kemudian dari sini view-nya kita ke model sudah URL di sini ya. Oke, ini juga kita tambahkan seperti ini. Ya, harusnya sudah jadi. Jadi kalau kita ambil prodi ya, kita ambil prodi di URL-nya ya, kita tambahkan di sini prodi. Nah, ini sudah ada daftar prodi ya. Cuma database-nya kan belum ada gitu isinya ya. Coba saya isi dulu satu kira-kira prodinya.
Oke, ya. Nih, nah, ini sudah ada polanya ya. Oke, sip. Jadi kita sudah berhasil ya, sudah berhasil eh, menghubungkan ya, eh, menghubungkan prodinya gitu ya, database kita, menghubungkan database kita dengan eh, aplikasi ya. Jadi sampai di sini saya kira sudah cukup ya. Jadi teman-teman ya, jadi database kita gitu ya, aplikasi sederhana kita ini sampai di sini cukup dulu. Kita sudah hubungkan. Intinya kita sudah bisa menghubungkan antara database kita dengan aplikasi eh, web ya. Kita buat aplikasi berbasis web dengan menggunakan database yang kita rancang dengan framework Django, di mana framework Django ini menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman ini ya. Kita akan melengkapi ini dan juga kita akan menggunakan fitur framework ini misalnya dari adminnya ya, untuk kita pelajari lebih jauh lagi. Sementara sudah cukup dulu. Intinya kita sudah bikin project, kemudian project kita sudah terkoneksi dengan MySQL kita, dengan database kita, kemudian model kita, ini model kita ya, sekali lagi bahwa Django itu menggunakan konsep MVC ya, model view controller ya. Jadi kita sudah melihat tadi bagaimana modelnya ya, bagaimana modelnya dipakai, kemudian view-nya dan controller berupa URL ya, yang kita juga sudah gunakan ya. Jadi teman-teman boleh uh, silakan untuk belajar lagi ya, ya. Misalnya di sini saya apa lagi ya? Kita mau tampilkan ya. Teman-teman boleh coba untuk menampilkan data-data lain, misalnya data elemen atau data apa yang ada di model kita ini, ya. Data elemen, data fakultas, data indikator. Nah, itu bisa teman-teman boleh tampilkan, ya. Oke. Jadi teman-teman sampai di sini dulu video kita bagian ketiga ini. Kita akan lanjutkan lagi di bagian selanjutnya untuk membuat aplikasi kita lebih kompleks lagi sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, terima kasih.